Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas manajemen C, mata kuliah manajemen keuangan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Manajemen Persediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Saroni Setiawan dengan NIM 201041411093. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam dan pentingnya persediaan. Jenis persediaan yang dimiliki satu perusahaan sangat tergantung pada bidang usaha dari masing-masing perusahaan. Dengan adanya persediaan, memungkinkan pihak manajemen perusahaan untuk mengatur kegiatan pengadaan, produksi dan penjualan lebih fleksibel, memperkecil kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Terhentinya proses produksi karena tidak ada persediaan bahan baku. Adanya persediaan juga mempunyai dampak yang kurang baik bagi perusahaan, yaitu perusahaan harus menginvestasikan sejumlah dana dalam persediaan, yang mana persediaan merupakan salah satu unsur aktiva lancar yang paling rendah. Di samping itu, manajemen persediaan juga mempunyai pengaruh terhadap siklus perputaran kas. Manajemen persediaan memfokuskan pada pernyataan yang pokok, yaitu yang pertama, berapa unit yang harus dipesan atau diproduksi pada suatu waktu terdekat. Yang kedua, pada jumlah berapa persediaan sudah harus dipesan diproduksi. Perhatian khusus yang saya jelaskan terakhir yaitu biaya persediaan. Biaya yang berkaitan dengan persediaan dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama biaya penyimpanan, yang terdiri atas biaya modal atas dana yang terikat pada persediaan, biaya penyimpanan dan penanganan persediaan, biaya asuransi, pajak atau persediaan, penyusutan atau total biaya penyimpanan persediaan C kali P kali Q per 2. Yang kedua yaitu biaya pemesanan, yang terdiri atas biaya pengiriman order, biaya pengiriman barang dan penanganannya. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivia Rahmasari, NIM 20104111094, kelas manajemen C. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu manajemen persediaan. Jika semakin kecil jumlah persediaan yang dipesan setiap kali pemesanan, maka frekuensi pemesanan dilakukan semakin bertambah, sehingga biaya pemesanan semakin besar. Total biaya pemesanan dalam 1 tahun sama dengan F kali S atau Q. 3. Biaya kehabisan persediaan atau cost of running short, yang terdiri dari kerugian penjualan, kehilangan goodwill pelanggan, biaya akibat kemacetan jadwal produksi. Dan semakin kecil jumlah persediaan, semakin besar biaya kehabisan persediaan dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu model economic ordering quantity atau bisa disebut EOQ dalam manajemen persediaan. Persediaan sangat penting bagi perusahaan, tetapi profitabilitas dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. EOQ adalah jumlah persediaan yang harus dipesan dengan biaya yang minimal. Dalam model EOQ, biaya persediaan yang dipertimbangkan adalah biaya penyimpanan dan biaya penyimpanan persediaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Hadi Wibisono, NIM 2010411095. Saya akan mengajukan dari kelompok kami. Keterangan E0Q
sama dengan jumlah pesanan yang ekonomis. F. Biaya pesanan setiap kali pesanan. S. Jumlah kebutuhan persediaan dalam unit tiap tahun. C. Biaya penyimpanan per tahun yang dinyatakan dalam persentase dari harga beli persediaan. P. Harga per unit persediaan. Reorder point, titip pesanan kembali. Pada tingkat persediaan, beberapa pesanan harus dilakukan agar barang datang tepat pada waktunya, disebut dengan reorder point. Nanti ROP. Keterangan ROP sama dengan reorder point. L1 petim, hari, minggu, atau bulan. Ki, pemakaian rata-rata per hari, per minggu, atau per bulan. Model EOQ dapat dipersonalisasikan dengan asumsi sebagai berikut. A. Jumlah penjualan atau kebutuhan persediaan dalam satu periode dapat diketahui dengan pasti. B. Biaya penyimpanan per unit per periode tetap. C. Biaya pesanan untuk setiap kali pesan tetap. Sebagai contoh, misalkan perusahaan nasional membutuhkan persediaan sebanyak 3.600.000 per unit setiap tahun. Bahan baku tersebut diperoleh oleh impor dengan harga per 40 per unit. Biaya penyimpanan sebesar 25% per tahun dari harga beli persediaan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wildan Faruzaman, NIM 20114111096. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari rekan saya. Jika perusahaan membutuhkan waktu 8 hari untuk melakukan pemasaran sampai persediaan yang dipesan diterima perusahaan, dan agar perusahaan tidak kehabisan persediaan, maka perusahaan sudah harus melakukan pemasaran kembali. Ketika jumlah persediaan mencapai 8 unit, dengan kata lain, reorder point sama dengan pemakaian persediaan per hari kali lead time. Nah, begini contoh rumusnya. ROP sama dengan Q kali L1. Begini contoh penghitungannya. 300 per 30 kali 8 sama dengan 80 unit. Nah, begini lanjutannya. EOQ dan reorder point. Dalam kondisi yang bersifat pasti, ketika pesanan datang, maka jumlah persediaan di perusahaan adalah sama dengan jumlah pesanan yang ekonomis atau EOQ. Ketika jumlah persediaan mencapai ROP, perusahaan harus melakukan pemesanan kembali sebanyak EOQ. Pemesanan harus dilakukan sebelum persediaan habis, karena perusahaan harus selalu memiliki persediaan untuk mengurangi risiko kehabisan persediaan. Dengan asumsi jangka waktu pemesanan lead time dan pemakaian persediaan adalah pasti, maka pesanan persediaan akan datang tepat ketika jumlah persediaan di perusahaan sudah habis atau nol. Hal yang sama akan terulang kembali setiap 30 hari. Karena dalam 1 tahun perusahaan melakukan pemesanan atau memenuhi kebutuhan persediaan sebanyak 12 kali. Selanjutnya, model EOQ dan kondisi yang tidak pasti. EOQ hanya dapat terapkan dalam kondisi yang bersifat pasti. Dalam kondisi yang bersifat tidak pasti, model EOQ masih bisa diterapkan, tetapi perlu didukung dengan persediaan pengaman safety stock. Kondisi tidak pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina dan
Informasi Tania nomor induk mahasiswa 20104111097. Di sini saya akan membacakan materi mengenai manajemen persediaan. Persediaan pengaman diperlukan ketika pemakaian persediaan lebih besar dari yang direncanakan atau jangka waktu pemesanan lebih lama dari waktu yang diperkirakan. Jika salah satu atau kedua hal tersebut terjadi pada perusahaan yang menerapkan model EOQ, maka perusahaan akan mengalami kehabisan persediaan atau stock out. Kehabisan persediaan yang dialami oleh perusahaan dapat disebabkan permintaan atau penggunaan persediaan yang lebih besar daripada yang direncanakan, sehingga persediaan yang ada sudah habis, sementara pesanan persediaan belum tiba di perusahaan. Di samping itu, kehabisan persediaan juga dapat terjadi karena jangka waktu pesanan persediaan yang lebih lama daripada yang direncanakan atau pesanan datang terlambat karena perusahaan tidak memiliki persediaan pengaman. Maka perusahaan akan mengalami kehabisan persediaan. Hal ini dapat mengganggu kelancaran operasi perusahaan. Untuk mengurangi terjadinya risiko kehabisan persediaan, maka perusahaan perlu mengadakan persediaan pengaman. Dampaknya bagi perusahaan adalah jumlah persediaan yang harus dipertahankan menjadi lebih besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Hidayat, nomor induk mahasiswa 20104111098. Di sini saya akan menjelaskan tentang persediaan pengamanan. Besar kecilnya jumlah persediaan pengamanan yang perlu dipertahankan oleh perusahaan tergantung pada faktor berikut ini. Yang pertama, permintaan persediaan. Semakin besar ketidakpastian permintaan persediaan, semakin banyak jumlah persediaan yang perlu diadakan dengan anggapan faktor lain tetap. Lead time. Semakin tidak pastinya lead time untuk penggantian atau pemesanan persediaan atau pesanan persediaan. Dengan demikian semakin banyak persediaan pengamanan yang diperlukan dengan asumsi faktor lain tetap. 3. Biaya kehabisan persediaan. Selain kedua faktor yang telah dikemukakan, besarnya biaya kehabisan persediaan juga perlu dipertimbangkan. Semakin besar biaya kehabisan persediaan, semakin banyak jumlah persediaan pengamanan yang harus dipertahankan dengan anggapan faktor lain tetap. 4. Biaya penyimpanan tambahan persediaan. Semakin besar biaya penyimpanan persediaan, berarti semakin mahal biaya untuk pengadaan persediaan pengamanan dengan asumsi faktor lain tetap. Biaya penyimpanan persediaan pengamanan sama dengan biaya penyimpanan per unit per tahun dikali jumlah persediaan pengamanan. Biaya kehabisan persediaan diharapkan sama dengan biaya kehabisan persediaan per unit dikali jumlah unit persediaan yang habis dikali probabilitas kesediaan persediaan dalam satu periode dikali perputaran persediaan per tahun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Anggraini, NIM 20114111099. Kemudian yang keempat, jika perusahaan tidak mengadakan persediaan pengaman, maka perusahaan akan mengalami kehabisan persediaan pada 3 kemungkinan keadaan, yaitu yang pertama, kehabisan sebanyak 50 unit ketika permintaan 350 unit dengan kemungkinan yang terjadi 0,20 kehabisan. Kemudian yang selanjutnya, kehabisan sebanyak 100 unit ketika permintaan 400 unit dengan kemungkinan yang terjadi 0,08. Dan yang terakhir itu kehabisan 150 unit ketika permintaan 450 unit dengan kemungkinan yang terjadi 0,04. Besarnya biaya kehabisan persediaan yang harus ditanggung perusahaan adalah 50 unit dikali $5 dikali 0,20 ditambah 100 unit dikali $5 dikali 0,08 ditambah 150 unit dikali $5 dikali 0,04 sama dengan $120. Sedangkan biaya penyimpanan persediaan pengaman 0 unit dikali $0,8 sama dengan $0. Manajemen persediaan dengan klasifikasinya ABC. Klasifikasi ABC merupakan konsep untuk mengendalikan persediaan, yang mana persediaan yang mahal memerlukan pengendalian yang lebih ketat dibandingkan dengan persediaan yang murah.
Pada dasarnya, perusahaan memiliki macam-macam persediaan yang saling beragam, yang sangat beragam, ditinjau dari harganya maupun kontribusi terhadap penjualannya. Prinsip manajemen persediaan yang menerapkan klasifikasi persediaan ABC adalah semua persediaan yang harus bisa dimasukkan ke dalam salah satu kelompok persediaan, yaitu yang pertama, kelompok A, merupakan persediaan yang persatuannya dan kontribusi terhadap penjualannya juga tinggi. Kemudian, kelompok B merupakan persediaan yang harganya lebih rendah dari kelompok A dan kontribusi penjualannya juga sedang. Kemudian yang terakhir, kelompok C merupakan persediaan yang harganya rendah dan kontribusi penjualannya juga rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etmaklisa Yuniar, NIM 20104111100. Di sini saya akan menjelaskan gambar distribusi persediaan berdasarkan nilai persediaan. Berdasarkan gambar 19-5, kesimpulannya tampak bahwa sekitar 15% komponen persediaan yang termasuk kelompok A nilainya mencapai 70% dari total persediaan. 30% berikutnya adalah kelompok B yang nilainya mencapai 20% dari total persediaan. Lebih dari 55% komponen persediaan termasuk dalam kelompok C dengan nilai hanya 10% dari nilai total persediaan. Berdasarkan pengelompokan persediaan tersebut, ada sebagian kecil kelompok persediaan yang nilainya merupakan sebagian besar dari nilai total persediaan dan sangat beralasan bagi perusahaan untuk melakukan pengendalian lebih ketat atas persediaan tersebut. Pengendalian kelompok A, perusahaan menggunakan metode Fixed Order Quantity, yaitu model EOQ. Dengan menggunakan model ini, perusahaan dapat mempertahankan jumlah persediaan yang ekonomis sehingga menghindari investasi dalam persediaan yang terlalu besar nilainya. Pengendalian persediaan dalam kelompok C menerapkan metode Fixed Period Order. Perusahaan dapat melakukan pemesanan jika pemakaian dalam satu semester meningkat, maka jumlah yang dipesan juga akan bertambah banyak dan sebaliknya. Pengendalian persediaan untuk kelompok B, perusahaan menggunakan kombinasi antara metode Fixed Order Quantity dan Fixed Period Order tergantung karakteristik persediaannya mendekati kelompok A atau C. Dalam penerapan klasifikasi ABC, perlakuan pengendalian persediaan untuk masing-masing kelompok berbeda. Dalam melakukan klasifikasi persediaan diperlukan informasi yang cukup akurat agar tidak terjadi kesalahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kata, saya perwakilan dari kelompok 3 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.